Dan kami akan mengajak Anda untuk mengetahui perkembangan kasus seorang anak yang tega membunuh ayahnya di Jember, Jawa Timur. Kami sudah terhubung dengan rekan kami yaitu AKBP Bayu Pratapa yang merupakan Kapolres Jember. Selamat pagi Pak Bayu, sebenarnya bisa diceritakan seperti apa kronologinya? Baik, terima kasih Mas. Selamat pagi dan seluruh pemirsa iNews TV. Kami informasikan yang pertama tentunya kami turut berduka cita atas peristiwa yang menimpa keluarga Bapak Haji Zaini Arifin. Kami sampaikan secara singkat, kronologinya adalah pada hari Minggu, tanggal 26 Januari 2025, sekira pukul 23.50, telah terjadi peristiwa yang memilukan di mana seorang anak melakukan penganiayaan berat sehingga mengakibatkan meninggal dunia, yaitu ayah kandungnya sendiri, korban atas nama Bapak Haji Zaini Arifin. Dan pelaku adalah anak kandung korban atas nama Saudara Akbar. Peristiwa bermula dari kondisi kejiwaan yang saat ini kami masih terus dalami, diduga depresi sehingga melakukan pemukulan dan juga dilanjutkan dengan melukai dengan menggunakan senjata tajam. Sebagaimana yang pemirsa bisa lihat tadi, informasi bahwa ditemukan korban dalam keadaan kepala terpisah dengan badan, antara jasad korban atau badan dengan kepala itu berjarak sekitar 42 meter. Ini yang peristiwa tragedi kemanusiaan yang cukup memilukan. Iya, kalau kita lihat ini kan bisa dibilang pelaku adalah anak berumur 8 tahun. Apakah saat kejadian ini memang hanya berdua saja dengan korban atau memang tidak ada orang yang ada di sekitar situ yang mencoba untuk menghentikan? Kami ralat informasinya bukan berumur 8 tahun tetapi berumur 19 tahun. Jadi pelaku berumur 19 tahun, ini 2 minggu terakhir informasi yang kami dapat dari orang tuanya sering mengurung diri di kamar dan ada dugaan lain juga dipicu oleh penggunaan alat komunikasi yang tidak tepat sehingga yang bersangkutan seringkali merasakan dimata-matai, kemudian handphonenya disadap dan lain sebagainya sehingga sering mengurung diri di kamar. Dalam 2 minggu terakhir ini agak kurang berinteraksi dengan keluarga maupun teman-temannya. Ini yang juga kami terus dalami, ada motif apa dari peristiwa ini. Baik, terima kasih banyak atas ralatnya. Bapak, ini artinya pelaku ini berumur 19 tahun yang memang diduga ini mengalami depresi karena memang minim sekali interaksi dengan orang-orang di sekitarnya. Kemudian sudah sejauh apa pemeriksaan? Apakah memang selama ini masih didalami saja secara kejiwaan atau memang masih ada mungkin kemungkinan lain hingga pelaku bisa membunuh korban? Ya. Progres saat ini penanganannya adalah korban sudah dimakamkan kemarin sore oleh pihak keluarga. Sedangkan pelakunya masih dalam perawatan di Rumah Sakit RS Subandi karena yang bersangkutan juga mengalami luka robek di bagian leher akibat benda tajam yang dilakukan oleh dirinya sendiri. Jadi ada upaya memang melakukan bunuh diri setelah melakukan pembunuhan terhadap orang tuanya. Kemudian kami juga telah memeriksa setidaknya 5 orang saksi di TKP, baik ibu kandung korban maupun tetangga yang berada di sekitar TKP. Ada 1 orang korban lainnya atas nama Bapak Haji Kosim yang juga mendapatkan luka akibat kekerasan benda tajam di bagian belakang telinga dan ibu jarinya. Ya, mengingat usia pelaku yang 19 tahun, apakah ini bisa dikatakan masih dalam kategori anak atau ini sudah dalam kategori dewasa? Artinya ini akan berkaitan dengan nantinya proses hukumnya akan seperti apa? Betul. Kalau melihat usia yang bersangkutan sudah tidak masuk dalam kategori anak. Kategori anak adalah 18 tahun ke bawah. Kemudian terkait dengan penanganan kasusnya sendiri, kami juga akan memeriksakan kondisi kejiwaan yang bersangkutan setelah yang bersangkutan dinyatakan pulih. Karena saat ini yang bersangkutan masih membutuhkan perawatan untuk menyambung bagian organ leher, bagian pernafasannya yang terluka. Kemudian saat ini juga korban belum mau diajak berkomunikasi sehingga kita masih harus menggali informasi dari pihak-pihak lainnya serta juga alat komunikasi korban yang diduga juga turut menyebabkan
kondisi depresi dari yang bersangkutan. Kemudian untuk penanganan kasusnya sendiri kami akan berkoordinasi dengan kejaksaan dan juga hakim nanti apakah kondisi yang bersangkutan ini layak untuk masuk ke persidangan. Tentunya dengan hasil asesmen dan rekomendasi berbagai pihak yang nanti akan kami koordinasikan. Iya, Pak Bayu, saya masih penasaran saat kejadian berlangsung ini, apakah ada saksi lainnya? Artinya apakah ada yang mungkin melihat dari kejadian tersebut? Kalau melihat secara langsung prosesnya ada, yaitu Bapak Edi Siswanto, ini merupakan tetangga korban, karena peristiwa bermula dari dalam rumah, orang tua korban dipukuli, kemudian ibu kandung korban diminta oleh korban atau ayahnya untuk mencari semacam orang pintar gitu untuk memberikan mengobati anaknya. Pada saat istri atau ibu kandung korban keluar rumah, terjadilah peristiwa tersebut dan peristiwa itu juga dari dalam rumah korban berlari keluar rumah menghindari apa yang dilakukan oleh pelaku, tetapi pada saat di depan rumah Pak Edi Siswanto itulah terjadi peristiwa yang memilukan, yaitu penganiayaan berat yang menyebabkan korban meninggal dunia. Karena hasil visum yang kami dapatkan dari rumah sakit terdapat setidaknya 10 luka gores akibat benda tumpul, benda tajam di bagian leher belakang. Dan itu juga selain di bagian kepala, ada di bagian tangan, itu juga terdapat luka sobekan di jempol jari sebelah kanan. Ini hasil olah TKP dan juga keterangan saksi menyatakan bahwa pelaku mengayunkan senjata tajam ke arah bagian kepala ini berulang-ulang kali. Ya, ini merupakan kejadian yang bisa dikatakan sangat memilukan karena mengingat hubungan antara anak dan juga ayah. Begitu teganya sang anak bisa menghabiskan nyawa sang ayah. Terima kasih banyak Pak Bayu Pratama atas waktunya telah menjelaskan kepada kami terkait kasus ini. Kita harapkan nantinya akan ada mungkin hukum yang memang setimpal yang bisa membuat hal jera bukan hanya kepada pelaku saja tapi kepada orang-orang di luar sana mungkin supaya hal serupa tidak terjadi lagi. Terima kasih banyak Bapak, sehat selalu dan selamat kembali bertugas Bapak.